Selamat pagi, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Melania Elviani Cindi Sudirman dengan NIM 1903030110, mahasiswa kelas C semester 6, Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai review buku tugas pertama mata kuliah Metode Penelitian Sosial Kualitatif. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai arah baru untuk berteori dalam penyelidikan kualitatif. Arahan baru untuk berteori dalam penyelidikan kualitatif terdiri dari volume tematik yang diedit yang membantu kita untuk memahami konsep filosofis yang mendasari teori dan bagaimana mempraktikkan teori untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam setiap volume dari para sarjana mapan dan yang baru muncul dalam sebagian besar diambil dari makalah di Kongres Internasional Penyelidikan Kualitatif Tahunan. Mewakili arah baru untuk memasukkan teori ke dalam penyelidikan kualitatif yang berorientasi pada keadilan. Mengambil minat khusus pada ahli teori yang belum memiliki pengaruh arus utama. Seri ini dirancang untuk menjangkau khalayak yang luas dari para sarjana dan juga mahasiswa dalam humaniora dan juga ilmu sosial, termasuk mereka yang berpengalaman dalam bahasa filosofis teori dan pemula untuk teori-teori penelitian yang berorientasi. Seri ini bertujuan untuk membawa cara-cara eksperimental membaca kehidupan untuk mengimplementasikan perubahan sosial yang radikal. Dalam bab pertama buku ini berfokus pada kekuatan transformatif lagu, di mana di sini dijelaskan oleh Anne Harris mempertimbangkan kekuatan lagu protes untuk mengeksplorasi perbedaan antara lagu, yaitu ajakan bertindak yang digunakan langsung oleh gerakan aktivis dan narasi yang lebih tenang dan reflektif yang ada dalam beberapa lagu masa sulit yang menyerukan kita untuk melihat melampaui krisis saat ini dan juga menuju cakrawala harapan. Dia mengembangkan ide ini dalam hal kepemilikan utopis waktu lain, dan juga ruang utopis lainnya. Lalu dalam bab yang kedua, dalam konteks membangun argumen yang lebih luas tentang kekuatan lagu sebagai protes, esai performatif Brian Keith Alexander mendokumentasikan kinerja ideologis yang menggunakan teks rilis yang ditemukan atau lirik lagu sebagai bahan sumber utama. Kurang tentang kenikmatan mendengarkan, esai adalah ajakan ke dalam pesan lagu-lagu sebagai protes. Lalu dalam bab yang ketiga, mengeksplorasi penulisan lagu dan pertunjukan musik sebagai pendekatan untuk penelitian kualitatif itu sendiri, dengan perhatian khusus pada autoetnografis kritis. Di sini, David Charles menggunakan contoh lagu yang ditulisnya pada tahun 2008 berjudul Suburban Black, Suburban Blue. Ia menunjukkan bagaimana momen-momen sejarah, biografi, budaya, politik, dan juga pengalaman hidup dapat menyatu dalam sebuah lagu. Di sini ritme, melodi, kata-kata, suara pribadi, dan dinamika pertunjukan musik digabungkan untuk membangkitkan wawasan emosi dan makna dengan cara yang mendukung dampak solidaritas dan transformasi. Lalu dalam bab yang keempat, Kitrina Douglas membahas hubungan antara menyanyi dan penelitian.
Mengikuti wawasan Arthur Frank bahwa cerita tidak hanya menceritakan peristiwa, tetapi membawa perhatian pada masalah yang patut diperhatikan dan kehidupan orang-orang. Douglas membuat khusus yang sama untuk lagu. Dia merefleksikan proses penulisan lagu itu sendiri dan pada penampilan lagu yang dia tulis yang dinyanyikan oleh pemain yang dinyanyikan oleh pemain peneliti lain. Lalu dalam bab yang kelima, Marcelo Diversi mengeksplorasi lagu dengan mengeksplorasikan sosok Joao Bosco. Di sini mempertimbangkan tanggung jawab etis yang kita miliki sehubungan dengan puisi. Dan juga mempertimbangkan hal ini dari perspektif definisi yang berkaitan dengan penelitian berbasis seni itu sendiri, menunjuk bagaimana penelitian berbasis seni dapat merujuk pada berbagai jenis praktik penelitian. Moria berpendapat bahwa kita perlu memperjelas bagaimana kita melakukan penelitian berbasis seni setiap kali kita melakukannya, karena ini adalah cara untuk mengumpulkan pengetahuan bermakna yang akan atau pada gilirannya menginformasikan praktik etis. Lalu Richard Sixmund mengeksplorasi asal-usul estetika dan etika pada abad ke-18 dari ketidaktertarikan ketika dianggap sebagai sikap analitik yang serius. Mengikuti Geertz yang memperkenalkan kembali istilah tersebut sebagai solusi untuk penelitian kuantitatif yang tidak paksa secara moral dan metode kualitatif yang terlalu narsistik. Sixmund ingin memeriksa bagaimana wawasan ini beresonansi dalam penelitian berbasis seni, dengan alasan bahwa adalah kemungkinan untuk melihat karya Geertz rekonseptualisasi sebelumnya dari ketidaktertarikan sebagai kriteria untuk penilaian kualitas keterlibatan etis dalam karya ABR. Menutup volume dengan artikel Sweet, Nurmain, dan Corlons dengan cara yang sangat kreatif. Artikel ini menimbulkan pertanyaan penelitian yang akan datang. Arah baru seni, populasi menuju ketahanan dan harapan. Bagaimana dan ketahanan dan harapan daripada lagu, biasa perubahan yang melambangkan gerakan dan momen aktivitas jangka pendek. Perubahan saat ini menuju non-representasi atau lebih dari representasi. Dalam penelitian Liormer pada tahun 2005 dan juga Trilly pada tahun 2008 dan juga Vanini pada tahun 2015, sejajar dengan kebangkitan dan dominasi budaya visual, terutama terlihat dalam budaya meme online, yang tidak hanya mencirikan sosial sehari-hari, tetapi juga gerakan aktivitas online, semacam perubahan visual dari era lagu protes, yaitu GAI, mahasiswa dan hak-hak sipil pada tahun 1960-an. Aktivisme hari ini diberlakukan dengan cara online dan juga offline yang sepenuhnya hybrid, tetapi juga umumnya dipahami dan juga didorong oleh kemampuan artefak visual seperti meme dan juga video yang ditayangkan dengan terjadinya suatu keviralan menegangkan jutaan orang hampir secara instan. Jika lagu protes atau tradisional adalah tentang menyatukan tubuh di tempat umum, meme adalah tentang sirkulasi dan skabilitas, yaitu mengetahui jutaan orang lain yang berpikiran sama ada di sana, bahkan
jika kita tidak bersama. Tentu saja ada berbagai taktik efektif yang luas dan terus berkembang untuk gerakan dan aktivisme sosial. Beberapa telah teruji oleh waktu dan yang lainnya akan muncul. Generasi sebelumnya juga memiliki alat kreatif untuk mengebleng gerakan sosial. Beberapa seperti sekarang didaur ulang. Aktivisme AIDS berhasil menggunakan seni jalanan dan kejadian, film, fotografi, artefak kreatif material seperti Names Project AIDS Quilt pada tahun 1990-an dan pawai protes aksi langsung. Di sini mereka menggunakan beragam strategi dan prinsip pengorganisasian mulai dari kerusuhan sosial bercabang dan banyak dari gerakan hak-hak sipil pada tahun 1968. Pemberontakan mahasiswa, lahirnya gerakan hak-hak gay di tahun yang sama, yaitu di Amerika Serikat, dan dari gerakan perempuan tahun 1970-an. Kemarahan adalah emosi pilihan mereka saat konfrontasi. Tetapi sebagai modus afektif, kemarahan tidak selalu sama-sama diterima. Lalu yang berikut, Karen Barth pada tahun 2003 menjelaskan mengenai arah baru seni, mengemukakan secara persuasif perbedaan antara pemahaman makna material, linguistik, dan representasional. Dia menantang pembaca untuk mempertimbangkan bagaimana bahasa menjadi lebih dapat dipercaya daripada materi. Dan mengapa materialitas itu sendiri selalu sudah digambarkan dalam domain linguistik sebagai kondisi kemungkinannya. Di sini dia juga melanjutkan dengan berpendapat bahwa pemahaman performatif, praktif, diskursif pada tahun 2003 mungkin menempatkan bahasa kembali pada tempatnya dan menawarkan cara-cara baru untuk memperluas sejarah panjang, tantangan untuk pembuatan pengetahuan linguistik. Banyak cendekiawan lain yang bergabung dengan Barth dalam berdebat untuk pergantian material seperti yang terjadi sekarang, yang mengikuti perdebatan linguistik sebagai produk sampingan dari krisis representasi poststrukturalisme. Memang sangat baik sarjana digital maupun non-digital tertarik pada cara-cara di mana materi tampaknya berbicara untuk dirinya sendiri. Cendekiawan media digital dan sosial mengeksplorasi materialitas digital dengan cara yang kurang biner daripada representasional atau non-representasional. Budaya protes pada tahun 1960-an ditandai dengan musik yang menginspirasi serta lagu-lagu perlawanan. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat, orang-orang seperti Joan Baez, Woody Guthrie, dan Bob Dylan membangkitkan generasi muda untuk menginginkan sesuatu yang lebih baik. Baik, itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai review buku tugas pertama. Sekian dan terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengungkapan kata-kata. Terima kasih.